Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Dan apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Apa ada yang bersedih? Tidak ada. Woi, luar biasa. Pagi hari ini semua sehat dan tidak ada yang bersedih atau berduka. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Bapak belum mulai, Bapak absen dulu anak-anak. Apakah semua masuk? Masuk. Baik, kalau sudah semua masuk berarti sekarang bisa Bapak mulai pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, kalau gitu sekarang Bapak akan awali dulu dengan doa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Abhidharmastu Namaskar. Om Swastiastu Karastu Swaha. Iya, demikian. Sekarang Bapak Guru akan mulai menyampaikan materi tentang yadnya dalam Ramayana. Ya, sebelum pelajaran Bapak akan mulai, masih adakah yang ingat minggu kemarin apa pelajarannya anak-anak? Caturwarna. Berarti anak-anak sering membuka bukunya sehingga tidak lupa dengan materi yang minggu kemarin. Baik, yadnya dalam Ramayana dan Mahabharata. Siapa anak-anak yang pernah mendengar atau melihat kata Ramayana? Pernah. Iya, berarti pernah menonton ya di siaran televisi ataupun di YouTube ataupun membaca bukunya ya. Baik, Bapak akan lanjutkan tentang tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama dapat menjelaskan pengertian pancayatnya, yang kedua menguraikan dasar-dasar pelaksanaan yadnya, yang ketiga menggali nilai-nilai yadnya yang terkandung dalam epos Ramayana. Ya. Di pengertian secara etimologis, yadnya berasal dari bahasa Sanskerta dari kata yaj yang berarti memuja atau menghormati. Sedangkan yadnya berarti yang berhubungan dengan korban. Dalam hal ini, yadnya artinya sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melakukan persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Lanjut. Pembagian pancayatnya. Yang pertama, dewa yadnya. Yang kedua, resiannya. Yang ketiga, hidayatnya. Yang keempat, pancayatnya. Dan yang kelima adalah hidayatnya. Itulah pembagian daripada masing-masing daripada yadnya. Lanjut, Ramayana. Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala di sebelah utara Sungai Gangga. Ibu kotanya Ayodhya. Ramayana dibagi menjadi 7 kanda. Ya, yang disebut apa anak-anak? Yaitu sabda kanda. Baik, inilah macam-macam daripada kanda atau sabda kanda. Yang pertama adalah Bala kanda. Yang kedua Ayodhya kanda. Yang ketiga Aranyaka kanda. Yang keempat Kisvida kanda. Yang kelima ya, yang keenam iya, yang ketujuh ya. Jadi ketujuh kanda ini harus
urutkan ya, tidak boleh dibolak-balik karena nanti kalau dibolak-balik dari 7 kanda ini akan dia beda lagi alur ceritanya gitu ya. Makanya Bapak kasih rumus dalam mengingat daripada 7 kanda itu adalah ba, a, kis, siu ya. Ba itu adalah bala kanda, a itu adalah ayodhya kanda, a kedua adalah aranyaka kanda, yang ketiga selanjutnya kis kinar kanda, su itu adalah sundara kanda, y itu adalah yuda kanda, dan u adalah utara kanda. Ya baik. Nilai-nilai dewayatnya yang terdapat dalam Ramayana. Dewayatnya merupakan yatnya yang dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dan segala bentuk manifestasinya. Dalam cerita Ramayana banyak terurai nilai dewayatnya, salah satunya pelaksanaan Homayatnya atau Agnihotra yang dilakukan oleh Prabu Dasarata. Upacara Agnihotra merupakan penyucian melalui Dewa Agni ya. Hal ini seperti yang terjadi ketika Sang Prabu Dasarata dari ketiga permaisurinya itu belum bisa memiliki keturunan. Makanya saran daripada penasihat kerajaan bahwa Sang Prabu Dasarata harus melaksanakan Agnihotra melalui yatnya putra kama. Itulah haruslah melaksanakan Agnihotra, doa untuk bisa memiliki keturunan, barulah bisa melahirkan 4 orang putra-putranya yang gagah berani. Baik. Nilai fitrayatnya dalam Ramayana. Fitrayatnya merupakan persembahan kepada leluhur yang telah meninggal dan termasuk persembahan kepada orang tua. Dalam Ramayana, di mana Sri Rama dengan tokoh utama dengan segenap kebijaksanaannya, kepintaran dan kegagahannya tetap menunjukkan rasa bakti yang tinggi kepada orang tuanya. Ya, itu. Lalu selanjutnya nilai resiatnya dalam Ramayana. Resiatnya merupakan persembahan kepada resi, pendeta, guru, orang suci. Dalam kisah Ramayana diceritakan bagaimana Sri Rama bersama Laksmana mematuhi ajaran dan perintah dari Resi Wiswamitra ketika berada di hutan ketika Rama dalam pengasingan. Iya. Lanjut, nilai manusiayatnya dalam Ramayana. Manusiayatnya merupakan persembahan kepada sesama manusia. Bentuk persembahannya dapat berupa moral ataupun material. Dalam kisah Ramayana, nilai ini dapat dilihat ketika Sri Rama mempersunting Dewi Sita, yang dimana upacara pawiwahan termasuk ke dalam manusiayatnya. Ya. Baik, nilai bukayatnya yang dalam Ramayana. Bukayatnya merupakan persembahan kepada makhluk yang derajatnya lebih rendah dari manusia. Dalam cerita Ramayana, nilai bukayatnya dapat dilihat pada pelaksanaan Homayatnya sebagai yatnya yang utama, juga dibarengi dengan ritual bukayatnya untuk menetralisir kekuatan negatif sehingga alam lingkungan menjadi sejahtera. Ya, demikian Bapak sampaikan tentang materi yatnya dalam Ramayana. Sebelum Bapak memberikan tugas kepada anak-anak ya dalam bentuk LKPD, apakah anak-anak ada yang bertanya? Siapa yang bertanya hari ini? Iya. Iya, Koman Putra, silakan Koman. Apa yang ditanyakan? Siapa nama raja dari kerajaan Ayodhya yang merupakan ayah daripada Rama? Iya, bagus sekali pertanyaannya Koman Putra. Siapakah nama raja ayah dari Sri Rama yang memerintah di kerajaan Ayodhya?
yaitu adalah Sang Prabu Dasarata ya. Sang Prabu Dasarata adalah memiliki 3 orang permaisuri. Yang pertama adalah Dewi Kosalya, yang kedua Dewi Sumitra, yang ketiga Dewi Kekayi. Dewi Kosalya melahirkan Rama, Dewi Sumitra melahirkan Bharata, Dewi apa namanya? Yang ketiga Dewi Kosalya, Dewi Sumitra ya melahirkan apa? Melahirkan Laksmana dan Satrugna ya, itu. Baik, itu Koman. Kalau yang lain siapa yang bertanya? Kadek? Ya, Kadek mana Kadek? Siapa pengarang atau penyusun dari cerita Ramayana? Iya, ini juga pertanyaan yang tidak kalah bagusnya ya. Jadi kalau anak-anak membaca atau mendengar cerita daripada Ramayana, paling tidak anak-anak bisa mengetahui siapa pengarangnya. Pengarangnya adalah Maharsi Walmiki atau Valmiki. Beliau adalah seorang, sebenarnya dulunya bukan seorang maharsi, beliau adalah seorang perampok dibilang ya. Tapi karena beliau disadarkan oleh seorang resi juga, sehingga melakukan pertapan yang sangat kuat, akhirnya beliau bisa mengarang menyusun kitab Ramayana yang dituai oleh Komang Udra mempresentasikan tentang lihatnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari kelompok B, nama Komang Putra. Saya akan menjelaskan tentang budayanya. Setelah saya mewawancarai tokoh agama seperti pemangku, Sulinge, maka mendapatkan informasi tentang tata cara melaksanakan riwayatnya, yaitu dengan mengaturkan sembah bakti yang tulus ikhlas, yaitu mengaturkan 10 zikir dengan menggunakan sarana, tanah, rupa, air, hijau. Itu dilaksanakan setiap hari 3 kali dan hari-hari tertentu seperti purnama, hanya kliwon, gabungan, dan kuningan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Om Santi Santi. Om Santi Om. Iya. Terima kasih kepada ketua kelompoknya yang sudah bisa mempresentasikan hasil wawancaranya dengan seorang pemangku Sulinge ataupun tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar rumah kalian ya. Baik, dengan demikian sudah jelas ya mengenai bagaimana cara pelaksanaan daripada pancayanya yang dilakukan di lingkungan rumah masing-masing. Iya, baik. Sekarang ada yang ditanyakan anak-anak lagi? Tidak ada. Jadi sebelum Bapak simpulkan, adakah hal-hal baru yang anak-anak bisa dapati dari hasil pembelajaran hari ini? Ada? Ya, mungkin siapa? Kadek lagi. Ya. Memang anak kadek ini paling aktif di kelasnya ini. Ya, silakan. Ya, dapat mengetahui bagian-bagian dari pancayanya. Iya. Contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Berarti dapat mengetahui bagian-bagian dari pancayanya dan bagaimana menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari nantinya ya. Baik, dengan demikian Bapak akan simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pancayanya dalam Ramayana menggambarkan prinsip dasar tentang kewajiban moral dan etika yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam masyarakat itu. Konsep ini menekankan pentingnya pengorbanan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam konteks religius, tapi juga dalam hubungan interpersonal dan sosial. Ramayana menunjukkan bagaimana pengorbanan yang tulus dan rasa hormat terhadap dewa, resi, leluhur, cendekiawan, dan tamu merupakan bagian integral dari kehidupan yang penuh berkah dan bermakna. Demikian hasil kesimpulannya yang Bapak bisa sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi minggu depan anak-anak akan belajar
tentang yajnya dalam Mahabharata. Ya, silakan dibaca-baca. Dan mungkin ada punya buku atau bisa di browsing di internet itu, atau bisa secara menonton filmnya di YouTube, bisa juga atau di siaran televisi ya. Silakan anak-anak. Dengan demikian Bapak tutup dengan sinem Paramasanti. Om Santi 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 Om. Nggih, pulang.